Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajil Wijaya Ramadan. Saya dari 2404, NIM saya 102042400 Di sini saya akan mengerjakan dari TP modul 2 data mining. Oke, yang pertama-tama saya di sini sudah menyiapkan code-nya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja, oke, kita lanjut ke hal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara model learning regression dan K-means clustering berdasarkan pendekatan machine learning. Oke. Jadi learner regression itu termasuk supervisor learning karena dia butuh data yang punya target atau label untuk melakukan prediksi. Sedangkan K-means itu unsupervisor learning jika dia tidak pakai label dan fokusnya ke mengumpulkan data berdasarkan kemiripan. Intinya learner regression butuh prediksi, sedangkan K-means butuh clustering atau mengelompokkan data. Oke. Lanjut ke nomor 3, yaitu soalnya tuliskan sintak untuk membagi dataset menjadi data latih atau training dan data uji atau testing dengan proporsi 80/20 menggunakan train test split. Lalu jelaskan fungsi dari parameter random state. Oke, kita langsung saja di sini. Kita run ulang aja. Oke. Sudah semua. Saya sudah berhasil. Ya, oke. Sudah berhasil run. Lalu data ini aku pilih fitur yang dipakai, yaitu sales quantity dan discount sebagai input dan profit sebagai target. Karena model machine learning butuh data numerik. Terus bagi datanya jadi training 80% dan testing 20%. Random state itu biar hasil pembagian datanya harus sama tiap dijalankan. Oke, lanjut nomor 4, yaitu adalah soalnya dalam linear regression tuliskan sintak untuk melatih model menggunakan data latih atau fit dan sintak untuk melakukan prediksi pada data uji atau predik. Oke, kita run saja. Oke, berhasil. Di sini nomor 4 itu adalah bikin model linear regression, lalu aku latih modelnya pakai data training. Setelah itu pakai model tersebut buat prediksi data testing. Jika kita bisa lihat hasilnya dan hasil estimasinya. Oke, hal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan koefisien dan intercept dalam model satu linear regression dan tuliskan sintak untuk menempelkan kedua nilai tersebut setelah model dilatih. Lalu analisis hasilnya. Oke, kita langsung saja. Sini. Oke, hasilnya sudah muncul, koefisien ini dari intercept. Dan nomor 5, koefisien ini ditunjukin seberapa besar pengaruh masing-masing faktor ke profit. Kalau nilainya positif berarti searah, kalau negatif berarti kebalik. Sedangkan intercept itu nilai awal prediksi ketika semua input dianggap 0. Soal di nomor 6, jelaskan apa itu mean squared error atau MSI dan R squared dalam evaluasi model regresi, serta tuliskan sintak dari pustaka clearance matrix untuk menghitung kedua metrik tersebut. Oke, kodenya sudah tersedia, langsung saja kita run. Oke, hasilnya muncul di nomor 6. Di sini evaluasi model pakai dua metrik, yaitu MSI itu buat lihat seberapa besar error model, makin kecil makin bagus, sedangkan R squared buat lihat seberapa baik model menjelaskan data, makin data ke 1 makin bagus. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan elbow method dan algoritma K-means clustering dan bagaimana cara menentukan jumlah cluster yang optimal dari grafik elbow method tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan juga code-nya. Oke, berhasil muncul juga outputnya. Jadi nomor 7 itu cari jumlah cluster terbaik pada elbow method. Aku coba berapa jumlah cluster, terus lihat nilai WWCS-nya, dan nanti lihat grafiknya dan pilih titik ini mulai belok atau siku. Ini belok ya. Soal nomor 8 itu adalah tuliskan sintak untuk menginisiasi model K-means dan menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Lalu tuliskan sintak untuk melatih model tersebut. Nomor 8 juga ada, sudah ada. Oke, berhasil.
8. Di sini pakai jumlah cluster yang dipilih dari elbow method, misalnya 3, terus model QMask. QMask dijalankan buat mengelompokkan data. Hasilnya disimpan di labels, jadi tiap data punya kelompoknya masing-masing. Karena di nomor 9 yaitu adalah tuliskan sintak untuk menghitung Silverhold score pada QMask clustering dan jelaskan apa yang interpretasi dari skor yang mendekati nilai plus 1,0 serta yang bernilai negatif. Oke, langsung pelajaran saja. Oke, berhasil ini. Jadi nomor 9 itu Silverhold score ini buat ngecek kualitas clustering. Kalau nilainya mendekati 1 berarti clusternya bagus, kalau mendekati 0 berarti hasilnya overlap, dan kalau negatif berarti clusteringnya kurang tepat. Oke, kita lanjut di nomor 10. Soal nomor 10 adalah dalam melakukan validasi hasil clustering terdapat salah satu teknik evaluasi, yaitu Adjust Rank Index atau ARI. Apakah yang dimaksud dengan ARI, dan berikan contoh dalam kondisi seperti apa teknik ARI dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering. Di nomor 10 juga ada code-nya, jadi kita langsung run saja di sini. Oke, nomor 10 itu karena QMask-nya nggak punya label, aku ini bikin kategori sederhana dari profit, misalnya tinggi atau rendah. Terus bandingkan hasil clustering dengan kategori itu pakai ARI. Kalau nilainya mendeteksi 1 berarti hasil clusteringnya cukup sesuai. Oke, jadi nomor 11, jika semua model machine learning mengalami overfitting dan underfitting, jelaskan apa yang dimaksud dengan kedua kondisi tersebut beserta perbedaannya dalam hal performa model pada data training dan testing. Oke, di nomor 11 penjelasannya ada overfitting itu kondisi di mana model terlalu hafal data training, jadi pas ketemu data baru malah jelek hasilnya. Sedangkan underfitting itu model terlalu sederhana, jadi dari awal pun dia udah nggak bisa nangkap pola data dengan baik. Oke, sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.